Surah An-Naba. Adhkarus sabah, Bismillahirrahmanirrahim. ayat kursi. A'udzu عَمَّ billahi minasyaitonir يَتَسَاءَلُونَ rajim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? عَنِ Allahu النَّبَإِ la الْعَظِيمِ ilaha Tentang berita illa yang besar huwal الَّذِي هُمْ hayyul فِيهِ qayyum. مُخْتَلِفُونَ La yang dalam hal itu mereka ta'khudhuhu berselisih. كَلَّا sinatun سَيَعْلَمُونَ wala ثُمَّ كَلَّا nawm. سَيَعْلَمُونَ Lahu ma Tidak, fis kelak mereka akan samawati mengetahui. wa ma Sekali fil lagi ardh. tidak, kelak Man mereka akan mengetahui. dhal أَلَمْ ladzi نَجْعَلِ الْأَرْضَ yashfa'u مِهَادًا indahu وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا illa وَخَلَقْنَاكُمْ bi'idhnihi أَزْوَاجًا ya'lamu Bukankah ma kami telah menjadikan baina bumi sebagai hamparan aydihim wa dan ma gunung-gunung sebagai pasak, khalfahum dan kami wa menciptakan kamu la berpasang-pasangan, yuhituna وَجَعَلْنَا bi نَوْمَكُمْ syai'in سُبَاتًا min وَجَعَلْنَا ilmihi اللَّيْلَ لِبَاسًا illa وَجَعَلْنَا bima النَّهَارَ syaa مَعَاشًا dan wasi'a kami menjadikan tidurmu untuk kursiyuhu istirahat, dan kami samawati menjadikan malam wal sebagai ardh pakaian, wa dan kami la menjadikan siang untuk mencari ya'uduhu penghidupan. hifdhuhuma وَبَنَيْنَا wa فَوْقَكُمْ huwal سَبْعًا 'aliyyul شِدَادًا Dan kami azim. membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, Zikir وَجَعَلْنَا pagi. سِرَاجًا وَهَّاجًا Allahumma bika dan kami asbahna menjadikan pelita yang terang wa benderang, bika amsayna wa bika وَأَنزَلْنَا مِنَ nahya wa bika الْمُعْصِرَاتِ namut wa مَاءً ilaikan nusyur. ثَجَّاجًا dan kami turunkan dari awan air Ya hujan yang Allah, tercurah dengan dengan lebatnya, rahmat dan لِنُخْرِجَ pertolonganmu بِهِ kami حَبًّا memasuki waktu pagi, dan dengan وَنَبَاتًا rahmat dan pertolonganmu وَجَنَّاتٍ kami memasuki أَلْفَافًا waktu petang. agar kami Dengan tumbuhkan rahmat dengan dan air itu pertolonganmu biji-bijian dan kami hidup, tanam-tanaman, dan dengan dan kebun-kebun kehendakmu yang kami rindang. mati. Dan إِنَّ kepadamu يَوْمَ kebangkitan الْفَصْلِ bagi كَانَ semua makhluk. مِيقَاتًا Sungguh, Sayyidul hari keputusan istighfar. adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Allahumma يَوْمَ anta rabbi يُنفَخُ فِي الصُّورِ la ilaha فَتَأْتُونَ illa أَفْوَاجًا anta khalaqtani وَفُتِحَتِ wa ana abduka السَّمَاءُ wa ana فَكَانَتْ ala أَبْوَابًا ahdika wa wa'dika Yaitu pada hari ketika mastata'tu sangkakala ditiup a'udzu dan bika kamu min datang syarri ma berbondong-bondong sana'tu dan langit pun dibukalah, abu'u laka maka bi terdapatlah beberapa ni'matika pintu. alayya wa وَسُيِّرَتِ abu'u الْجِبَالُ laka bi فَكَانَتْ dhanbi سَرَابًا faghfirli Dan fa gunung-gunung pun innahu dijalankan la sehingga menjadi yaghfirudz fata morgana. dzunuba illa إِنَّ anta. جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا Ya Allah, لِلطَّاغِينَ Engkau مَآبًا adalah Rabbku. لَابِثِينَ Tidak ada ilah فِيهَا yang berhak disembah kecuali أَحْقَابًا Engkau. Sungguh, Engkaulah yang neraka jahanam menciptakanku. itu sebagai tempat Aku adalah mengintai, hambamu. menjadi Aku tempat akan kembali setia pada bagi orang-orang yang perjanjianku melampaui padamu, batas. yaitu aku Mereka akan tinggal di sana mentauhidkanmu dalam masa yang lama. semampuku. لا Dan aku يذوقون yakin akan فيها janjimu بردا berupa surga ولا untukku. شرابا Aku berlindung إلا kepadamu حميما dari kejelekan yang kuperbuat. وغساقا Aku mengakui Mereka tidak nikmatmu merasakan kesejukan di kepadaku, dalamnya dan tidak pula aku mendapat mengakui minuman dosaku. kecuali Oleh air karena yang mendidih itu, dan nanah. ampunilah aku. Sesungguhnya جزاء tiada yang mengampuni dosa وفاقا kecuali Engkau. Sebagai pembalasan yang setimpal. Doa إنهم meminta كانوا لا ilmu yang يرجون bermanfaat. حسابا وكذبوا Allahumma بآياتنا inni كذابا as'aluka Sesungguhnya dahulu ilman mereka tidak pernah nafi'an mengharapkan wa perhitungan, rizqan dan mereka thayyiban benar-benar wa mendustakan amalan ayat-ayat kami. mutaqabbalan. وكل شيء Ya Allah, أحصيناه aku كتابا meminta kepadamu فذوقوا فلن ilmu yang نزيدكم bermanfaat, إلا rizki yang baik, عذابا dan Dan amal segala yang sesuatu telah diterima. kami catat dalam suatu kitab catatan amalan manusia. Maka karena itu, rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk dari beliau alaihi salatu wassalam. Anak-anakku, siswa-siswi SDIT Al-Hikmah Bintara yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Pada hari ini alhamdulillah kita bertemu secara live di YouTube Al-Hikmah ya dalam acara Meet and Greet Ramadan. Meet and Greet Ramadan apa artinya ya? Apa Ustaz artinya Ustaz? Ustaz Danang aja yang menjawab. Ya, kita akan menemui bulan yang sangat agung, yang sangat luar biasa, banyak sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan neraka pun, pintu-pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih kita di dalam mempersiapkan ya dan juga di dalam pelaksanaannya nanti ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Sebelumnya Mister bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yudi Handoko, Abu Yahya, kaifa haluka ya Ustadi? Alhamdulillah. Masya Allah. Kaifa hal ya Ustaz Danang? Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Beliau ini Masya Allah ya, guru kami di sini dan juga kakak kami ya, yang sekarang beliau sudah menempuh apa ya sudah melalang buana ya meninggalkan kita, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan untuk hadir di sini untuk kita sama-sama sharing ya, untuk menampilkan materi-materi yang insya Allah bermanfaat buat kalian di persiapan Ramadan nanti. Dan ini merupakan bagian dari pembelajaran kita ya, bagian dari pembelajaran kita tentang tarhib Ramadan ya. Masya Allah, beliau alhamdulillah pada hari ini menyempatkan. Bagaimana, siapa yang kangen dengan beliau? Mungkin yang kelas 3 sampai dengan kelas 6 ya, masih bertemu dengan beliau ya. Untuk yang kelas 1 dan kelas 2 siapa ya beliau ini ya? Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ustaz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang mulia ini ya, hari Jumat di tanggal berapa ini? 9 April 2021 yang bertepatan dengan tanggal berapa Sya'ban ya? Ya. Ayo intinya, siapa yang tahu? Intinya kurang 3 atau 4 hari lagi kita Ramadan insyaallah. Iya, dipertemukan kembali anak-anakku sekalian SDIT Al-Hikmah Bintara. Ya insyaallah saya masih enak ya mengucapkan SDIT Al-Hikmah Bintara ya. Subhanallah. Insyaallah ya SDIT Al-Hikmah selalu di hati. Woi, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya mungkin perkenalan ini buat adik-adik atau buat anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya Ustaz Danang ya. Betul. Nama saya tadi disebutkan Yudi Handoko ya, Yudi Handoko, tapi biasa dikenal bisa dipanggil Yudi Abu Yahya ya. Tinggalnya saya di Bekasi Timur sana, Kampung Cimuning ya, belakang Grand Wisata. Bukan di Grand Wisatanya, di belakang Grand Wisata ya. Ya mudah-mudahan ada adik-adik atau ada anak-anak sekalian yang bisa mampir ke sana,
insya Allah bisa bertemu dengan saya dia Bu Yahya di Kampung Cimuding saya. Dan alhamdulillah pernah menemani ya teman-teman di sini ya, guru-guru besar saya di sini, ada Ustadz Rofi, itu guru besar saya, kemudian Ustadz Yunus Alan, kemudian Ustadz Danang ya, kemudian Ustadz Setiawan, Ustadz Iqbal, dan selainnya ya, Ustadz yang Masya Allah luar biasa. Insya Allah hadirnya saya di sini, satu sebagai silaturahmi buat teman-teman, adik-adikku sekalian. Yang kedua, insya Allah buat tambah kangen. Ya, Tombo kangen. Tombo kangen. Alhamdulillah 2009 di sini ya Ustadz Danang, saya 2009 dari sini, di sini sampai 2018. Nah, kenapa disebut dengan kakak? Karena beliau itu pertama kali di sini ya. Mister aja di sini 2012. Sekitar 9 tahun setengah. Alhamdulillah berjuang bersama teman-teman di sini. Ya, insya Allah teman-teman lebih senior dari saya semuanya. Masya Allah ya. Kurang lebih demikian Ustadz Danang. Ya, perkenalan. Nanti kalau pengen ini bisa call. Call atau Facebooknya Mister ya, Ustadz ya. Facebooknya juga ya, Yudi Abu Yahya. Atau yang ingin berangkat pergi haji, sekalian dipromosikan di sana. Iya, Insya Allah. Bisa nanti ya, haji bisa atau umroh ya. Baik, ya ini adalah bagian dari tarhib Ramadan kita ya. Bagi anak-anakku sekalian, mohon dipersiapkan buku catatannya ya. Karena nanti insya Allah di pertengahan atau di akhir materi kita akan ada sesi hadiah ya, pembagian hadiah ya. Tentunya hadiah ini tidak cuma-cuma ya, harus dengan menjawab pertanyaan nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yudi Handoko, Ustadz Abu Yahya. Seperti itu. Ini untuk pertanyaan materi ini itu dikhususkan untuk kelas 4 dan 5 ya. Untuk materi yang langsung itu dikhususkan kelas 4 dan 5. Bagaimana caranya? Ya, nanti ada 3 pertanyaan yang akan disampaikan ya, oleh Ustadz. Kemudian nanti tidak melalui call langsung ya, tidak melalui telepon, tapi dengan melalui WA ya. Nanti akan ada caranya, nanti akan di-share di layar YouTube kalian. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ya, ada dari kelas 4 dan 5 ya, akan memberikan pertanyaan terbaik. Ada 3 siswa nanti yang akan dipilih oleh admin ya. 3 pertanyaan tersebut nanti yang akan dijawab oleh Ustadz Yudi ya. Kemudian 3 pertanyaan terbaik tersebut akan mendapatkan hadiah juga. Adapun nanti yang untuk offline ya, ini dikhususkan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 plus kelas 6. 1 sampai dengan kelas 3 plus kelas 6. Ya, materinya nanti akan disampaikan oleh wali kelas kalian melalui Google Classroom ya. Google Classroom ya, melalui link yang akan di-share di kelas masing-masing seperti itu. Ya, baik, sudah siap untuk catatannya? Baik, kita mulai saja Ustadz. Ya, ada beberapa materi nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Yudi Handoko. Yang pertama tentunya adalah persiapan menjelang Ramadan. Tinggal kira-kira H-3 lagi Ustadz ya. 3 hari lagi, coba nyiapin apa nih untuk 3 hari ya. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Yudi. Kemudian nanti akan ada pembatal-pembatal pahala ya. Kalau nanti berpuasa nih, hati-hati ya, ada pembatal-pembatalnya. Kemudian yang terakhir nanti ada kisah yang sangat mengagumkan dari para ulama kita ya, tentang bagaimana mereka memburu kebaikan di bulan Ramadan tentunya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz, tafadhol, masykur. Baik, terima kasih Ustadz Danang. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, rahimakumullah, STIT Al-Hikmah Bintara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan semangat dan rahmatnya buat kita semuanya ya. Amin. Baik, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi udah dibuka oleh Ustadz kita, Ustadz Danang, Allah taala.
Hari ini H-3 atau H-4 kurang lebih ya. Karena kita tentu menunggu keputusan dari pemerintah Benar kita ya. sekali. Harus itu, Ustaz, ya. Pemerintah kita nanti kita menunggu seperti apa, kapan waktunya mengawali kita berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian rahimakumullah, STI Al Hikmah Bintar yang saya dicintai karena Allah ya. Ya, karena alhamdulillah setiap pekannya Ustaz Yudi ke sini itu sepekan sekali loh. Ya, menambah kangen juga ya. Jadi hari Rabu sore insyaallah. Iya. saya Nah, kesini. yang mau ikut tahsin ya Ustaz ya, Boleh. mungkin bisa langsung ke Masjid Al Hikmah. Insyaallah Baik, beliau baik. ada. Insyaallah. Baik, tentu sebagai seorang muslim, anak-anakku sekalian, kita harus mempersiapkan datangnya tamu agung, ya, tamu agung yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu tamu agung yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya. Jadi jangan kaget, wah, udah Ramadan lagi, udah Ramadan lagi. Justru kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menunggu, ya, kapan datangnya Ramadan? Kapan datangnya Ramadan? Kenapa kita tunggu datangnya Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang melalui berita Nabi-Nya Muhammad SAW itu memberitakan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Jadi tidak kalau para ulama itu ya berharap untuk datang dihadirkan kepada mereka bulan Ramadan itu, mereka meminta kepada Allah itu nggak tanggung-tanggung. Kalau adik-adik minta 3 hari sebelum Ramadan ini, kalau para ulama itu berapa? Ustaz Dadang? 3 mungkin Sampai 6 bulan. Iya, 6 bulan Mereka sebelum mengatakan Ramadan, apa? Wa kanu yad'unallaha sittata ashhur Masya an yubalighum syahrul Ramadan. Kata mereka gimana? Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan itu, mereka meminta sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kalau kita 3 hari sebelum datangnya Cukup Ramadan nggak ya kira-kira, tidak insyaallah. mengapa, karena Allah Maha Pemurah, insyaallah Benar. mengabulkan doa-doa kita. Tidak ada kata terlambat Oh, Ustaz tidak ya. ada ya. Betul, Maka walaupun 3 hari atau mungkin kurang dari itu, ya tentu kita tetap mempersiapkan. Ada satu kisah sedikit ya buat teman-teman sekalian ya, bahwa akibat atau hukuman bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri ya ketika menghadapi kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu ternyata berbuah fatal. Ya, ada 3 sahabat Nabi, namanya itu Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Ar-Rabi. Ini 3 sahabat terbaik pada zaman Nabi SAW, adik-adikku sekalian. Namun 3 sahabat ini pernah tidak mengikuti perang Tabuk bersama Nabi. Masya Ya. Allah. Dan kemudian alasan mereka tidak mengikuti itu bukan alasan yang syar'i ternyata. Ketika Nabi SAW itu pulang dari perang Tabuk, biasa itu Nabi kan mendengar dari cerita-cerita orang-orang yang tidak ikut, ya, termasuk orang-orang munafik. Ya Nabi, saya tidak ikut begini. Ya Nabi, saya tidak ikut begini. Termasuk 3 sahabat ini. Beralasan, Ya. Mister ya? Iya, alasan-alasan. Iya, Nah, alasan-alasan mereka, Nabi tahu mereka kan banyak kan orang munafik ya di Iya. Madinah itu. Nah, tapi 3 orang ini, sahabat Nabi ini jujur, Danang, jujur sekali. Masya Allah. Jadi ketika berhadapan dengan Nabi SAW itu mengatakan, wahai Nabi, saya tidak mengikuti perang Tabuk itu bukan karena ada udzur, tapi karena sengaja. Wah, lu Wah, sengaja. sengaja tidak ikut katanya, bahkan tidak mempersiapkan diri. Biasanya kan kalau orang mau perang kan mempersiapkan pedangnya, Betul, diasah dulu. apa saja yang disiapkan, Benar, kemudian baju besinya. 3 sahabat ini mengatakan, oh ya Nabi, saya sengaja tidak mengikuti perang Tabuk itu, betul-betul sengaja tidak mau ikut. Kejujuran Apa ya. kata Nabi kira-kira Ustaz Danang kepada 3 sahabat ini? Ketika Apa itu Nabi mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik dan 2 temannya, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi itu mengatakan, Nabi mengatakan, oke, silakan kalian berdiri dan kemudian kalian tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Iya, Allah ternyata Subhanahu apa? wa Ta'ala. Ternyata dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 3 sahabat ini. Apa hukumannya kira-kira dari sekalian? Hukumannya adalah Nabi mengatakan tidak boleh satu di antara kalian termasuk keluarganya, istrinya itu untuk menegur dan berbicara dengan 3 sahabat ini. Sempit banget di dunia kayak Sehingga gitu ya. orang-orang 3 sahabat ini subhanallah sampai sedih sekali. Itu ditunggu, menunggu firman Allah datang. Mereka bertobat kepada Allah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, yang pada akhirnya persis di hari ke-50. Kalau 50 itu kan sekitar 1 bulan setengah ya, kurang lebih ya. Iya, 1 bulan Itu setengah benar. menunggu, menangis setiap malam, ingin ditegur oleh Nabi, ditegur oleh para sahabat.
Alhamdulillah ketika di hari 50 Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ya ayat 117 sampai 119 yang mengatakan atau menjelaskan bahwa Allah menerima tobat 3 sahabat ini. Nah, ini artinya ini ibro bagi kita adik-adik sekalian bahwa orang yang tidak mempersiapkan ya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, apalagi kewajiban itu sudah berada di depan mata, itu ada konsekuensi. Iya, akan ada hukuman. Iya. Ya, maka seorang ya ulama namanya Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah taala pernah mengatakan seperti ini Ustaz Danang. Iya. Beliau mengatakan seperti ini, at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu, bahwa sikap yang harus diwaspadai orang-orang yang mendekati bulan Ramadan adalah at-tahawun bil amri, sikap lalai dengan kewajiban atau perintah Allah idza hadara waktu, ketika waktu kewajiban itu sudah dekat bahkan sudah di depan mata. Karena kata beliau rahimahullah taala, orang yang ya melalaikan kewajiban sedang kewajiban itu dari depan mata, itu kata beliau ini tanda orang tersebut menyepelekan kewajiban Allah. Nah, beliau mengatakan orang yang menyepelekan kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu akan dihukum katanya. Apa hukumannya? Hukumannya adalah yang pertama, mereka akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kewajiban tersebut. Berarti tidak hanya puasa saja Ustaz ya. Tidak, semuanya. Coba ya. Sholat juga. Sholat juga. Coba ya. Ini contoh nih Ustaz Danang ya. Ada misalkan udah azan nih, ada udah azan. Ini dia kalian nih. menunda-nunda. Coba kira-kira bedakan orang yang sholat tepat waktu dengan orang yang menunda-nunda. Biasanya yang menunda-nunda itu bisa cepet, nggak tenang, ya buru-buru, malu, ya kan? Allah makan itu. Kemudian bacanya juga gitu ya. Cepet-cepet begitu ya. Oh itu ternyata Ustaz Danang ya. Apalagi ibadah bulan suci Ramadan yang sangat agung dan berkah. Ya, oleh karena itu ada di sekalian, persiapan yang pertama oleh kalian adalah yang tadi sudah disebutkan di awal sebenarnya. Kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, ajak adik, ibu, ayah itu ya, abi, umi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki Ramadan siapa adikku sekalian? Allah. Siapa yang memperkenankan kita untuk masuk Ramadan? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti apa Ustaz Yudi? Oh, bisa dengan bahasa Indonesia, ya Allah, ya, sampaikan aku ke dalam bulan suci Ramadan ya Allah, aku, ayahku, ibuku, keluargaku berikan kesehatan, berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk ya, bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa. Ya, mungkin meminta ya Allah mudah-mudahan UTS saya, PTS saya bisa dapat 100. Ya Allah, itu boleh, tapi minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam Ramadan. Ya, jangan sampai kita justru ketika diberikan dimasukkan ke dalam Ramadan kita dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari sekalian. Berdoa ya, yang pertama ya, yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ustaz Danang, persiapan kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah banyak bertaubat. Adik-adikku sekalian, bertaubat ya. Istighfar, banyak istighfar. Jadi seperti ini, ada pertanyaan seperti ini. Biasanya pertanyaan, Ustaz Yuli kok saya nggak bisa bangun malam ya? Sholat malam itu susah banget. Sholat subuhku bangunnya susah banget. Kenapa ya? Kok saya kalau lihat orang pengen nolong kok susah banget gak bisa. Itu karena para ulama, itu karena dosa-dosa kita katanya. Allah. Ya, yang memberatkan kita melakukan ibadah itu ya bukan karena kita dekat dengan masjid. Jauh dari masjid. Kita kadang dekat masjid. Kenapa kita kok jarang ke masjid? Padahal jaraknya cuma 5 meter ya, gitu. Cuma berapa menit ya harus ada. Apalagi di perumahan saat ya. Udah gitu misalkan bangun malam. Mic-nya juga kenceng kan kalau. Kenapa kamu mau bangun? Itu kata para ulama karena dosa-dosa katanya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi alaikum jami'ah ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Jadi kata Allah, hendaklah kalian selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu diberikan keberuntungan seperti itu. Itu yang kedua ya, Ustaz Danang. Yang kedua apa? Tadi ingat, yang pertama berdoa, yang kedua adalah bertaubat. Catat ya anak-anakku. Ya, bertobat di sini bertobat dari perbuatan maksiat, dari perbuatan yang sia-sia nih adik-adikku sekalian. Saya mau tanya nih, kalau Ramadan isinya apa coba? Nanti kita dibahas. Namun kadang bisa dilihat, selain kalian itu banyak main apa nih? Game. Wah, nah, gadget dah. Ini harus tobat. Tobat karena Ramadan itu kata Nabi ya, laisa siyamu
minal akli wasyarab. Jadi namanya puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja Ustaz, kata Nabi nih, ya, tapi menahan dari semua yang melalaikan. Sia-sia. Yang sia-sia. Bahkan nanti ketika kita bahas tentang hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, di antaranya itu dia tuh ya. Jadi bertobat bukan hanya bertobat, tentu bukan hanya bertobat dengan maksiat, faliyuzubillah ya. Maksiatan kalian, kita yang mungkin sering berbohong sama orang tua, kemudian telah melalaikan sholat, tidak tepat waktu, kemudian dan apa saja, bertobat. Sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan, insya Allah Allah mudahkan. Karena hati kita akan bersih. Ketika hati kita bersih, itu Allah akan mudahkan untuk melakukan amal ibadah seperti itu. Nah, ketika nanti kita tuh malas-malasan, makan sahur juga malas, berbuka juga berbuka mah nggak malas ya. Sholat subuhnya ya, sholat subuhnya susah, tarawih apalagi, tarawihnya, baca Al-Qur'annya susah. Baca Al-Qur'an. Ingat, bisa-bisa kayaknya hati kita tuh penuh dengan dosa. Faliyuzubillah. Kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Ini yang kedua, yang ketiga dan yang terakhir ya. Karena waktunya tidak panjang ya. Yang kedua, yang ketiga adalah persiapan ilmu, adik-adik. Nah, ini dia. Ini yang al-ilmu qabla al-qauli wal amali. Qaul wal amal. Iya, benar sekali. Al-Imam Al-Bukhari pernah ketika menuliskan satu bab itu, ada bab terkhusus yang namanya kan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Subhanallah. Jadi perkara ibadah itu jangan ikut-ikutan, ada di sekalian. Memang sih Ramadan itu biasa paling begitu, puasa, ya kemudian tarawih, sahur, baca Quran. Oh, bukan itu aja, bukan. Tapi bedakan, kita melaksanakan ibadah baik di Ramadan maupun bulan-bulan selainnya itu harus dengan ilmu, ada di sekalian, ya, harus dengan ilmu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 27. Barangkali buat pertanyaan. Nah, Al-Maidah ayat 27 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Ingat nih, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang akan diterima amal ibadahnya itu, kata Allah, itu hanya orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang akan diterima amal ibadahnya. Nah, pertanyaannya mungkin siapa sih orang yang bertakwa, Ustaz Danang ya? Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan tentang ayat yang mulai ini, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang ketika melakukan ibadah itu disertai dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Yang kedua, dia mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan kata beliau, mengikuti petunjuk Nabi SAW itu namanya ilmu. Ilmu. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan ngarang, ya. Iya. Pernah nggak kalau kalian pernah begini? Saya mah kalau maghrib kuat, saya mau buka puasa jam 9 malam saja. Lalu dilanjutin tuh, Sat. Waduh. Kok seperti ini? Kuat-kuatan jadi berarti. Katanya kuat, saya sahurnya kan 3 piring. Gitu ya. Oh, begitu ya? Oh, jangan. Ternyata coba lihat petunjuk Nabi. Memang Nabi SAW itu khusus bagi Nabi ada puasa wisol namanya ya. Beliau itu dikhususkan, boleh kata Allah, itu boleh untuk Nabi. Tapi kan kita bukan Nabi. Makanya kalau udah waktu berbuka, ya kita berbuka. Karena memang sunnah, di antara sunnah puasa adalah menyegerakan ketika berbuka. Tapi jangan segera-segera kemudian 5 menit sebelum berbuka. Ya, batal. Itu mah batal. Kalau ini batal, nggak boleh. Kata Ustaz ini kan boleh disegerakan. Oh iya, tapi bukan kemudian 1 menit sebelum azan maghrib gitu udah makan. Oh enggak. Ya, kembali kepada surat atau Al-Maidah ayat 27 tadi ya, adikku sekalian, anak-anakku sekalian, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ya, menafsirkan ayat yang mulia tadi adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan terkhusus, dan bulan-bulan setelahnya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai dengan Ramadan lagi, itu harus disertai dengan ilmu, ya. Karena kalau tidak disertai dengan ilmu itu artinya tidak mengikuti ajaran Nabi SAW itu akan tertolak. Nah, Nabi sendiri yang mengatakan kan,
Ya man ahdasa Fi amrina hadza, ya. itu fahuwa raddun kata Nabi sallallahu, maka hal itu tertolak. Ya nggak apa-apa tertolak Ustaz, bukan hanya tertolak saja, dosa. Dosa gitu ya. Iya, bukan hanya tertolak. Gini, udah biaya keluar gitu kan ya. Kemudian tenaga juga keluar, waktu Lapar habis. juga. Qadarullah Haus. ternyata tidak Tidak ini. diterima. Nah, ilmu itu memang mencakup banyak Ustaz Danang. Yang pertama, para ulama mengatakan ilmu tentang mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan. Ini ilmu juga tadi disampaikan. Kita menunggu keputusan siapa? Dari pemerintah. Kita. Ini Tentang ilmu loh. hilal. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Sumu yauma tasumun. Berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang berpuasa. Maksudnya apa? Kita itu berpuasa jangan tersendiri aja. Saya mah pengen hari Senin kok. Terserah orang terserah pengen hari Rabu kek, hari Ahad. Oh enggak. Nggak Kita bisa, berpuasa itu karena ikut pemerintah yang Betul. sudah memastikan ya. Kemudian mengakhiri itu maksudnya Idul Fitrinya Idul kapan? Fitri, Itu juga kita tunggu keputusan siapa? Pemerintah juga. Kita juga namanya sidang isbat ya, Nah, itu dia. penetapan. Itu pertama. Yang kedua ilmu tentang puasa. Misalkan selama bulan puasa itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Main game. Nabi main game gini, enak, aduh lucu sekali. Sia-sia kalau gitu. itu. Enggak. Jadi jangan ada di sekalian. Jadi ilmu tentang puasa itu harus kita kuasai. Tentang sahur misalkan, saya awali dari sahur. Sahur Iya. itu makannya apa Nabi, jam berapa, gitu kan? Terus apa sih yang dinamakan dengan puasa? Ya, puasa itu apa? Dari sekalian harus tahu. Puasa itu adalah ya menurut bahasa al-imsak, menahan. Menahan apa? Menahan dari makan, dari minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum. Dari mana? Atau dari kapan? Dari terbit fajar, matahari. sholat subuh nih. Kalau udah adzan subuh nggak boleh makan. Pengen nambah Ustadz? Oh nggak boleh. Nambahnya nanti ibadah sholat maghrib gitu ya. Gitu. Sampai kapan? Sampai maghrib. Bukan sampai jam 12 matahari. siang. Tapi kalau kelas 1 gimana Ustaz Iya, untuk tentu adik-adik kelas 1, kelas pembelajaran 2 ya? kalau memang misalkan nggak kuat nih ya, tapi bener ya, jangan kayak Dodo. Kalau Dodo kan pura-pura wudhu, minum ini, ya. pulang-pulang jujur sama ibunya, Bu, pulang-pulang lemas kayak gini, gini. Ternyata kenapa kamu Dodo gitu. Jadi lihat filmnya Dodo gitu. Ternyata dia jujur, Bu, tadi saya minum waktu berumur. Ya, ibunya kaget, tapi kata ibunya nggak apa-apa, kamu lanjutin lagi. Dan ini boleh ya, karena puasa latihan. Tapi buat kelas 1. Iya. Kalau kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, apalagi Ustadz Dana, Wah, jangan berbuka. Oh, iya, itu. Karena hukuman ini ya, sedikit nih, Nah. ngomong ini. Karena Nabi SAW pernah diberitakan ketika beliau bermimpi, ada dua orang yang membawa beliau ke Langit. ke atas gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan, orang ini mengatakan, wahai engkau Nabi, naik. Kata Nabi, saya nggak bisa. Akhirnya dibawa oleh dua orang ini ke atas. Diperlihatkan suara-suara yang berteriak-teriak. Kemudian Nabi mengatakan, bertanya kepada dua orang ini, itu suara apa? Itu suara penghuni api neraka, katanya seperti itu. Ya, penghuni api neraka. Oh, itu kenapa? Dua malaikat ternyata ya. Itu mengatakan, dialah orang yang dulunya itu tidak berpuasa atau berbuka tanpa ada uzur, tanpa ada halangan. Jadi diceritakan dalam hadis yang agak panjang itu kakinya, urat-uratnya ini, urat kakinya itu digantung di atas, jadi mulutnya di bawah, kemudian ada Kait, di iya. situ masuk ke mulut dan sampai keluar sini Allahu Akbar. berdarah-darah seperti itu. Itu hukuman bagi orang-orang yang Mengerikan sekali ya. mampu berpuasa tanpa ada uzur ya, nggak sakit ya, Tidak. nggak apa aja yang kan yang dibolehkan tidak berpuasa kan ada nih. Ternyata dia sengaja makan minum di jalan. Itu hati-hati adikku sekalian ya, adik-adikku sekalian, hati-hati. Ya itu persiapan-persiapan kita adikku sekalian. Baik. Mengenai sebelum Persiapan kita Ramadan. berpuasa. Iya. Iya, tentang ilmu itu banyak sekali sebenarnya. Ilmu tentang misalkan tadi berbuka. Berbukanya jangan banyak-banyak. Ya sampai kembung ya Ustaz Danang ya. Kemudian pas salat maghribnya udah rukunya aja udah susah banget ya. Sujudnya malah kelamaan. Lama-lama ngorok ya. Tidak boleh berlebihan Tidak ya. boleh berlebihan Iya. karena innallaha la yuhibbul musrifin ya. Allah itu sekali. tidak suka dengan berlebihan. Makan untuk berbuka boleh. Awali dengan apa? Berbuka itu
Ya dengan kurma. Kurma, Nabi itu benar. dengan kurma. 3 Nah, tidak buah. disebutkan memang harus ganjil, tidak disebutkan. Para ulama mengatakan harus ganjil. 10 juga nggak apa-apa gitu ya. Kenyang jadi ya. Nah, kemudian baca doa nih. Ya, siapa yang hafal doa sebelum sesudah berbuka. Ya. Nah, bisa nanti di sama Ustaz Danang dia. Kalau lagi begini lagi lupa Ustaz. Lupa ya? Iya, karena nggak puasa Ustaz Danang ya. Ustaz Danang tadi baru sarapan sehari ya. Baik, itu persiapan kita untuk menjemput bulan suci Ramadan. Baik, Ustaz. Yang pertama Ustaz Judi ulangi yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian lupa minta rizki, minta kesehatan boleh, tapi jangan lupa ya meminta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan ya untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, bertaubat kepada Allah ya, Subhanahu karena wa ibadah taala. akan mulus berjalan dengan karena kalau hati kita bersih, artinya hati kita bersih dari dosa. Kalau hati kita penuh dengan dosa, falaidzubillah, maka kemungkinan besar ibadah yang kita lakukan itu akan berat sekali. Bangun subuh susah, sholat tarawih susah, baca Al-Quran susah dan selainnya. Ya, dan itu yang yang ketiga ketiga adalah persiapan ilmu dan ini tentang paling panjang. puasa. Silakan masih ada 3 atau 4 hari atau 2 hari ini kalian bisa buka-buka buku. Atau sekarang mah searching aja Ustaz ya di Ufit atau iya benar. Bagaimana Nabi berpuasa bulan Ramadan atau ada judul tuh sehari bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Nah, bagaimana itu dia Nabi pagi harinya, siangnya, sorenya, malamnya seperti apa? Nanti kita bisa mencontoh. Ya, baca dan baca ya. Karena kalau di samping di sini sambil jam 12. Ini belum ada 2 lagi nih. Baik, yang kedua adalah selanjutnya yaitu mengenai pembatal pahala ya, bukan hanya pembatal puasa saja. Iya. Pahala, ingat di dalam bulan puasa itu kita harus mengumpulkan pahala ya. Banyak-banyak mengumpulkan pahala. Nah, apa saja sih yang bisa membatalkan pahala kita ketika berpuasa? Baik. Tafadhol Ustaz. Iya, ini berawal dari sabda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa beliau mengabarkan seperti ini hadirin sekalian. Beliau mengatakan rubba shaimin hadzahu min siyamihil ju'i wal atash au kama qala Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW mengatakan ini, rubba shaimin. Duhai, begitu banyak orang yang disampaikan ke dalam bulan Ramadan, mereka berpuasa di siang harinya. Ya, hadzahu min siyamihi. Namun ternyata apa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan, terutama siamnya di siang harinya itu tidak mendapatkan apa-apa kata Nabi. Waduh. Itu tapi apalagi Nabi mengatakan rubba shaimin ya. Rubba artinya tidak sedikit, banyak orang yang disampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan, mereka berpuasa di siang bulan Ramadan, namun kata Nabi hadzahu min siyamihi, namun mereka tidak mendapatkan ya apa-apa dari puasanya. Emang dapat apa sih Ustaz Judi puasa itu? Nanti lebaran dapat angpau Ustaz. Dapat apa kira-kira? Oh, banyak hadis yang menyertakan di antaranya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan dapat ganjaran berupa apa? Iya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di antaranya adalah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini ada orang yang berpuasa namun tidak dapat apa-apa, termasuk tidak dapat ampunan. Kan orang yang rugi ya? Banget itu. Iya, rugi banget ya. Hadzahu min siyamihil ju'i awil atas, tapi dia cuma dapat apa Ustaz Dadang? Cuma dapat ya lapar dan haus kemudian saja. sama dahaga atau haus. Itu saja. Kan ini termasuk orang yang rugi. Ya. Jadi puasanya mungkin nggak batal, nggak makan aku Ustaz Judi, nggak makan Ustaz Danang, saya nggak makan, nggak minum, itu, oh berarti nggak batal, enggak, tapi pahalanya ada nggak? Oh iya dia nih puasanya, pahala puasanya dapat nggak? Ya ternyata sebagian ulama menjelaskan banyak perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala dari puasa. Namun jangan banyak-banyak Ustaz, nanti nggak waktunya, sekali lagi waktunya. Bentar lagi. Iya, jadi yang pertama adalah nih dicatat ya dariku sekalian. Yang pertama adalah melakukan namanya azur, perbuatan azur. Apa itu Ustaz? Ya, azur itu disebutkan oleh para ulama, disebut azur itu adalah
al-kalamu al-kadzib ya. Jadi artinya adalah Berkata perkataan dusta, bohong. Kayak Dodo tadi. Bukan, Dodo mah jujur sama ini ya. Artinya perbuatannya dia kalau nggak jujur akan dikatakan bohong. Kalian pura-pura Abi, Umi, Mama saya mau ngadem di kulkas. Boleh diadem gini. Lama-lama melirik botol air dingin kanan tuh, kiri. aduh. Baru sedikit. Ayo jangan lama-lama. Gitu. Ternyata bohong, dia nggak bilang apa namanya, kok enggak gitu. Ternyata udah 1 botol habis. Pantesan sholatnya sempurna, gitu ya. Ternyata udah penuh ininya. Kecuali kalau lupa Ustaz Danang ya. Iya benar lupa. sekali. Biasanya di hari pertama, hari kedua nih. Iya. Kalian pulang main langsung udah loh, saya puasa. Nah, kalau lupa yuk fa insyaallah dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan lupanya 2 kali. Keterusan. Kalau lupa minimal kalau lupa yang kedua itu sengaja. Jangan ya. Jadi kata Nabi SAW, malam yada qaula zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu aw syarabahu aw kama qala sallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kata Nabi sallam ya, malam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa, itu tidak meninggalkan wal amal abi, justru dia malah melakukan, berbohong sama temennya, berbohong sama orang tuanya, berbohong sama orang lain ya. Kata Nabi, falaisa lillahi hajatun, maka sekali-kali Allah tidak butuh apa? Fi an yada'a ta'amahu aw syarabahu. Allah tidak butuh ketika kalian itu menahan makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Artinya tidak butuh puasanya. Tidak diterima. Aduh, sudah capek-capek ya, saudara. Lapar-laparan, lemes-lemesan, gara-gara bohong di mana-mana, itu hilang pahalanya. Itu yang pertama, adikku sekalian. Yang kedua, dia disebutkan oleh Nabi SAW juga dalam hadis ya, yaitu berkata namanya lahun. Ya, ma huwa lahun? Lahun huwa al-kalamul ladzi la aslalah, kata para ulama. Jadi yang namanya lahun itu adalah perkataan yang tidak manfaat. Tidak manfaat ya. Lahun ini termasuk bukan hanya perkataan, kata para ulama, ternyata perbuatan yang sia-sia pun bisa. Nah itu tadi. Main apa nih? Gadget. Ini dia nih. Kalau untuk belajar sih nggak apa-apa Ustaz. Iya, atau membaca Al-Qur'an Ustaz ya. Iya. Kalau ini aplikasinya untuk ini kemudian baca-baca artikel yang bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau main game yang kira-kira justru tidak memang game tuh ya memang manfaatnya ada ya, kan mengasihkan gitu. Tahu-tahu azan zuhur aja gitu ya. Iya, habis waktunya. Hati-hati. Kata Nabi apa? Laisa siyamu minal akli wasyarab. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja Ustaz Danang, tapi kata Nabi innamas siyamu minal lahwi warrafas. Iya, yang kedua selain dari melakukan perbuatan lahun ya, perbuatan yang sia-sia, baik perkataan maupun perbuatan yang sia-sia, ngomong yang enggak gitu ya, ngobrol yang enggak, bercanda yang enggak, itu enggak boleh di bulan suci Ramadan. Lebih baik ini mulut itu buat baca Al-Qur'an gitu ya. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, banyak tuh kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Nah, yang kedua dalam hadis ini adalah selain dari lahun, yaitu melakukan rofas. Ya. Apa itu? Rofas itu bahasa singkatnya adalah berkata porno. Gak boleh ya adikku sekalian. Iya. Ustaz Yudi juga nggak mau ngomong nih, walaupun lagi puasa. Ya, tapi intinya tahulah dari yang ya, menjurus-jurus ya, itu ya. Bukan hanya omongan saja sebenarnya, tontonannya. Hati-hati adikku sekalian, apalagi sekarang maaf ya, klik apa aja bisa di sini. Makanya kita iklan-iklan muncul saat ya. Itu agar kita dihindarkan dari hal-hal demikian. Iklan-iklan itu juga bukan dipelototin, bukan dilihatin, tapi iklan itu di close, hilangin. Kalau bisa tutup begini ya, kadang ya tutup gini. Mana yang tak ada silang gitu ya. Seperti itu, karena bahaya. Sering melihat itu akan ketagihan, berbahaya sekali ya. Bahkan adikku sekalian, kalian ini yang terutama yang punya hafalan banyak, iya, ini itu dia ternyata nih. ada pengaruh. Jadi coba kalian misalkan misalkan siapa namanya Hafiz nih ya. Ada Hafiz baca surat Ad-Duha.
Duha Belum, apa duha ya? belum. Surat Al-Insyirah. Apa Insyirah? Sedang udah hafal. Itu biasanya karena apa? Karena sering bermaksiat. Hilang hafalannya. Berbahaya kan? Iya, berbahaya. Nah, menonton atau berkata-kata sesuatu yang porno itu juga bisa menghilangkan pahala dari puasa ya. Dan yang terakhir, kisah ini kita yang terakhir adalah nunggu kisah tentang kisah ya. Iya. Kisah-kisah yang ada, jadi buat biar semangat. Betul Bagaimana sekali. sih para ulama, Ustaz Danang, ketika bulan suci Ramadan, apakah para ulama itu main gadget gitu, main game gitu, ya? Apakah cuma, maaf ya, nih bukan Sajudi menyinggung nih, sepedaan terus nih. atau tidur-tiduran Zat? Tiduran gitu. Sepedaan boleh ya, muter-muter komplek biar sehat, tapi bukan dari pagi sampai sore. Ini ngapain gitu Atau kan? mancing Zat? Mancing. Udah gitu udah dapat cemplungin lagi. Itu betul-betul ya. Udah capek-capek nunggu, udah dapet cemplungin Aduh lagi. ya Allah. Sajudi Bukannya buat Iya, buka puasa Zat ya, puasa. dibakar atau digoreng. Kemudian pakai sambal itu. Waduh enak banget ini Zat. Nanti makan ya. Baik, jadi bagaimana para ulama? Nah, inilah sebagian dari para ulama. Sebagian ulama itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah ulama yang disebut yang dinamakan, yang terkenal dengan namanya Al-Aswad bin Yazid. Ini seorang Al-Aswad tabi'in. bin Yazid. Ya, seorang ya Al-Aswad bin Yazid rahimahullah taala. Ketika beliau, ini seorang tabi'in ya, adik-adikku sekalian ya. Itu beliau meninggal itu sekitar tahun 75 Hijriah ya di Kufah. Jadi beliau Tabi'in berarti Zat ya? iya, tabi'in, masih tabi'in. Bahkan tabi'in itu termasuk generasi terbaik ya kan? Iya, betul yang dikabarkan sekali. oleh Nabi SAW. Jadi generasi yang terbaik juga. Nah, bagaimana beliau menghidupkan bulan suci Ramadan? Beliau rahimahullah taala itu selalu bersengkrama dengan Al-Qur'an. Subhanallah, membaca Bercengkrama. Al-Qur'an. Bahkan disebutkan oleh siapa nih ya, muridnya kalau tidak salah ini, dari Ibrahim bin An-Nakhi. Dia berkata, kanal aswadu yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailatain. 2 malam Masalah Zat. ya. Jadi Ibrahim mungkin ini apa namanya, muridnya ya, mengatakan karena Al-Aswad itu tadi ya, Al-Aswad bin Yazid itu menghatamkan yakhtimul Qur'an fi Ramadan itu fi kulli lailataini. Setiap 2 malam itu khatam Al-Qur'an. Allah. Subhanallah. Dan ini kisah nyata Zat ya? Kisah bukan nyata. dongeng Oh, atau bukan segala dongeng. macam ya. Dongeng Terjadi apa-apa. ini. Terjadi. Masya Allah. Ya, kalau diceritakan subhanallah ya. Di selain bulan Ramadan sama ternyata. Ternyata beliau itu sudah sering menghatamkan Terbiasa Al-Qur'an itu di bulan saja. Ramadan ya. Biasa menghatamkan itu kalau di selain bulan Ramadan 6 hari katanya. 6 hari. 6 hari, kalau bulan Ramadan 2 hari. 2 hari. Jadi Kalau hidup. 6 hari berarti 1 harinya Ya, 5 juz. Masya Baca Allah. 5 juz, 1 juz 10 lembar berarti 50 lembar. 50 lembar. Kalian aja baca komik satu Satu- hari satu satu buku. judul, satu judul gini ya, tebal. Iya. Bisa, ya? Bisa. Ini diantaranya beliau subhanallah, ini menjadi bagian semangat buat kita dari Iya. sekalian ya. Jadi bersama dengan Al-Qur'an. Kemudian ada seorang ulama juga, ini dari kata tabi'in juga, ini memang sengaja menceritakan tentang orang-orang terbaik di zamannya ya. Di antaranya adalah seorang tabi'in namanya Qatadah ya bin Da'amah, yaitu seorang ulama besar, waktu itu meninggal pada tahun 60 Hijriah ya. Ini adalah murid dari Imam Malik ya, Anas bin Malik bukan Imam Malik, Anas bin Malik Anas bin radhiyallahu Malik anhu. radhiyallahu Jadi anhu. Anas bin Malik Seorang itu kan sahabat. seorang sahabat, muridnya ya. Muridnya. Ya, beliau dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa beliau Qatadah bin Da'amah ini menghatamkan Al-Qur'an itu karena Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in, setiap 7 hari 7 sekali. hari. Seminggu sekali. Tadi disebutkan seminggu sekali, berarti kalau memang 1 bulan ada 4, ini ya dibagi 4 aja Ustaz Danang itu ya. 30 bagi 4 ya sekitar sekian juz gitu ya. Subhanallah, luar biasa. Ini Qatadah bin Da'amah ya. Kemudian ada lagi nih, ini 2 lagi nih ya. 2 lagi, jangan banyak-banyak. Karena sudah diperingatkan. Iya, peringatan ini sama admin. Iya. Baik, yang ketiga adalah, nah, kira-kira sering dengerin adik-adikku sekalian, namanya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa Wah, itu? siapa ya? Nah,
yang Imam dikenal dengan Al-Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i rahimahullah taala, satu di antara 4 imam madhab ya, sebagai satu di antara imam madhab. Bahkan Indonesia, negeri kita yang tercinta ini, itu adalah kebanyakan menganut madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, disebutkan oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia mengatakan kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Ayo berapa? Hah? Berapa? Satu bulan Ramadan berapa kali? Sitin. 6 kali. Kalau 30 dibagi 6. Sitin itu Sitin 60 kali. Situn kirain Mister ya. Sitin. Panjang ya. Masya Allah, Iya. 60 kali. Ini kata satu bulan 60. Berarti sehari berapa kali ada? Hari 2 kali hatam, Ustaz. 2 kali. Masya Allah. 2 kali. Kalian satu Allah lembar Akbar. aja udah. Aduh, gimana semangatnya nih? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala diceritakan oleh muridnya nih ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Sebulan itu 60 kali, bukan 6 Ustaz Danang. 60, 6 ada nolnya. Itu jadi sehari itu 2 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oleh karena itu, hadiriku sekalian, kita kok khotam juga, khotamnya game. Khotamnya main. Komik. Aduh, ini mah kebalikan dari para ulama. Ya, mungkin ada yang bilang, aku nggak bisa, Ustaz itu nggak bisa, saya itu baca Al-Quran segitu. Ya semampu kita. Kan kata Nabi SAW, ya. Jadi ketika Nabi SAW itu di bulan suci Ramadan, itu Jibril Ustaz Danang itu selalu datang kepada Nabi setiap malam itu, mengajari Nabi SAW itu untuk membaca Al-Quran. Murojaah. Iya, murojaah. Jadi makanya ini dalil para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan untuk berkecimpung dengan Al-Quran. Syahrul Quran. Syahrul Quran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya saya menurunkan Al-Quran itu di malam yang mulia, di malam Qadar. Nah, malam Qadar itu di bulan Ramadan atau di bulan Syawal? Di bulan Ramadan. Maka Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sehingga para ulama itu berkejibuh, apa namanya ya? Berkecimpung ya, itu di bulan Ramadan bersungguh-sungguh mujtahid dalam ke dalam Al-Quranul Karim, membacanya, belajar membacanya. Iya, ya ada itu bisa. Sekarang kan ada kajian-kajian yang online ya Ustaz Danang ya. Misalkan dari ini sendiri. Ada di satu muridnya yang alhamdulillah sampai hari ini masih ikut ini, namanya Adzan. Ya, ada Adzan itu selalu mengikuti kajian tahsin Al-Qur'an bersama Ustaz Yudi setiap sore, setiap Selasa sore itu Zoom. Itu panggilannya Mister gitu ya. Oh nggak apa-apa. Teman-temannya pada ketawa, Ustaz Yudi kok dipanggil Mister katanya. Gitu ya. Oh nggak apa-apa, dipanggil Mas Yudi juga nggak apa-apa, gitu ya. Iya, jadi kalian bisa nyari link-link, misalkan ada kajian di sana. Sekarang kan ngaji aja di kamar bisa, Ustaz Danang. Hidupkan Al-Qur'an, hidupkan Ramadan dengan membaca Al-Qur'an atau belajar membaca Al-Qur'an. Dan ini juga termasuk program kita, Ustaz. Oh gitu ya. Nah, itu dia nanti di jurnal buku Ramadan kalian itu akan ada program khatam Al-Quran ya. Allah. Maksimal kalian insya Allah sehari ya 1 lembar ya. 1 lembar 2 muka. Oh, 1 lembar 2 muka. Nah, ya, itu dia ya. Sama ini ya. Nah, itu per kalau di ini itu per apa? Setiap sholat saat ya. Satu sholat ya. Setiap sholat satu apa halaman ya. Halaman bisa. Dan itu nanti akan dapat target setiap harinya dapat 1 juz tuh ya, kalau kita menggunakan Al-Quran yang dari cetakan Madinah. Oh gitu, yang Mushaf Utsmani ya. Jadi kita sudah mempersiapkan di jurnalnya, nanti kalian bisa lihat di buku jurnal kalian seperti itu ya. Baik. Yang terakhir adalah seorang ulama juga ini dari negeri Syam ya. Ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal ya, tidak mengapa. Ini juga namanya Ibnu As-Sakir ya, rahimahullah taala. Beliau adalah ulama ahlul hadis dari negeri Syam ya. Beliau ya dengan nama kunyanya Abdul Qasim ya, Abdul Qasim terkenal dengan kitab yang Tarikh Ad-Dimashq ya. Itu disebutkan beliau itu
menghatamkan Al-Qur'an itu setiap 7 hari sama ya. Setiap pekannya beliau itu menghatamkan Al-Qur'an. Dan tentu contoh-contoh yang lain ya bisa kalian manfaatkan Ramadan untuk banyak membaca Al-Qur'an ya, sehingga nanti akan selalu dekat dengan Al-Qur'an. Insya Allah satu di antara keistimewaan orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an, dia akan menjadi dikatakan oleh Nabi itu teman Al-Qur'an ya. Maka dalam sebuah hadis kan Nabi pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena dengan membacanya ya Allah akan memberikan syafaat dengan Al-Qur'an ini bagi teman-temannya. Ya, ada yang menerjemahkan li ashabi itu teman-temannya. Teman-teman siapa? Teman-teman Al-Qur'an. Nah, pertanyaan siapa teman-teman Al-Qur'an? Al-Qur'an ya orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan membacanya, dengan mempelajari cara bacanya, dengan menghafalnya, dengan mentadaburi isinya, dan kemudian orang-orang yang melaksanakan isi dari Al-Qur'an tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Taib, terima kasih Ustaz materinya, Masya Allah ya. Dari mulai yang tadi pertama persiapan Ramadan, kemudian ada pembatal pahala Ramadan, dan juga motivasi ya dari para ulama kita, sehingga bagaimana memanfaatkan Ramadan ini dengan terutama membaca Al-Quran ya Ustaz ya. Taib, seperti itu. Nah, waktunya yang ditunggu-tunggu nih Ustaz oleh siswa-siswi SDIT Al-Hikmah, tentunya ini untuk khusus di kelas 4 dan 5 ya. Silahkan yang ingin bertanyanya pun via WA ya. Bertanyanya pun via WA dengan mengetik nama, kemudian tagar kelas dan jawaban. Baik, kami persilakan Ustaz untuk pertanyaan, 3 pertanyaan langsung, 1 pertanyaan. Ya. Oh, siswa yang bertanya dulu. Oh, dari siswa dulu. Oh, maaf. Dulu. Ini untuk pertanyaan siswa dulu ya. Dari kalian ini, untuk yang dari kelas 4 sampai dengan kelas 5, kelas 4 dan kelas 5, silakan yang ingin bertanya, 3 pertanyaan terbaik dipersilahkan untuk bisa mengirim ke WA yang sudah ditentukan. Kami persilahkan. Adakah pertanyaan yang pertama? Mr. Mubarak? Belum ada. Oh, sudah? Alhamdulillah. Pertanyaan dari sebentar ya. Sambil menunggu pertanyaan, ini merupakan bagian dari Tarhib Ramadan ya. Selain kalian nanti mengisi jurnal Ramadan kalian, tentunya di situ nanti akan ada baksos, Ustaz. Seperti biasa, Ustaz. Ya, untuk baksos sendiri ini adalah sistemnya dengan pengumpulan dana, Ustaz. Jadi pengumpulan dana yang bisa Bapak, Ibu, ya, wali murid, ya, atau kalian sendiri siswa-siswi yang mempunyai kelebihan harta, nanti bisa ditransferkan ke rekening SDIT Al-Hikmah Bintara yang sudah kalian dapatkan di flyernya ya. Kalian bisa dapatkan di situ. Dana yang sudah terkumpul hari ini sekitar berapa, Ustaz Mubarak? 900-an ya? Sekitar 1.200.000, alhamdulillah. Nanti itu akan kita belikan barang, Ustaz. Ya, sejumlah yaitu 75.000 per paketnya. Ya, nanti insya Allah akan disebar di sekeliling SDIT Al-Hikmah Bintara, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan, alhamdulillah ada pertanyaan dari Anca kelas 5 ya, kalau tidak salah ya. Iya, mungkin Anca kenal, Ustaz? Ya, kelas 1 Khalid dulu kan? Mungkin. Nah, Anca itu kelas 1 Khalid ya. Mungkin Ustaz Mubarak bisa langsung ke WA saya saja mungkin. Oke.
Kita tunggu ya. Baik, pertanyaan dari Anca kelas 5 ya, kelas 5 Aisyah kalau nggak salah ya, Anca ya. Iya baik, alhamdulillah menyimak dari paparan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Yudi. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana cara agar Ramadan tidak sia-sia dengan hal yang tidak bermanfaat? Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya bagus sekali untuk Anca. Seingat saya Anca itu kelas 1 Walid dulu ya. Baik, kalau dia salah mohon maaf kalau salah ya, ada Anca. Baik, pertanyaannya bagus sekali nih ya. Bagaimana cara agar Ramadan itu tidak sia-sia? Sebenarnya sebagian sudah Judi tadi udah jelaskan ya. Jadi Ramadan agar kita ya tidak melakukan hal-hal sia-sia, teringat dengan apa namanya hadis yang tadi kita sampaikan ya, rubba shaimin hadzahu min siyamihil ju'i awil atas aw kama qala wasallam, bahwa banyak di antara orang-orang yang berpuasa Ramadan itu ternyata tidak mendapatkan apa-apa ya, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Tentu kita harus menghindari dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya, seperti itu ya. Nah, adikku sekalian, apa yang kita lakukan? Apapun yang bisa bermanfaat di bulan Ramadan itu kita lakukan. Tentu di sana ada ibadah yang mahdoh dan khairu mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu ibadah yang tata-caranya, waktunya sudah ditentukan. Puasa ya, kemudian sholat 5 waktu. Itu kan tata caranya udah ditentukan nih. Itu coba tepat waktu. Sholat subuhnya tepat waktu, zuhur, asar, maghrib, isya tepat waktu ya. Kemudian ada ibadah ghairu mahdha, ibadah yang tata caranya itu tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ya. Apapun kebaikan yang itu memang tidak bertentangan dengan syariat Allah ya, tidak bertentangan dengan syariat Allah ya. Kemudian diniatkan untuk ibadah terlebih di bulan Ramadan, insya Allah akan bermanfaat. Apalagi apa contohnya? Misalkan kalian belajar itu di bulan Ramadan jadi ibadah ya, habiskan dengan belajar misalkan. Kemudian misalkan bisa saling menasehati adik, dikasih nasihat. Kemudian misalkan menyaksikan berbuat baik pada orang tua. Banyak sekali ya adikku sekalian ya, banyak sekali di bulan Ramadan itu ya. Jadi intinya adalah agar ibadah kita tidak sia-sia, perbanyak untuk melakukan. Jangan berikan kesempatan hal-hal yang tidak bermanfaat itu dilakukan. Jadi misalkan ya, ada teman yang yuk kita mancing misalnya. Kemudian kalian ingat mancing ya. Udah gitu mau duhur ya, mau berbuka tuh. Tuh. Coba cari yang manfaat lagi, mancing atau baca Al-Qur'an. Ah, begitu maksudnya. Bukan tapi jangan bilang gitu, kamu mah mancing mulu. Oh enggak jangan gitu. Bilang ini, kayaknya lebih baik kita baca Al-Qur'an deh gitu. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi sering membandingkan ini dengan hal-hal yang baik. Misalkan saya mau mengerjakan ini manfaat enggak ya gitu ya. Itu jadi ibadah enggak ya gitu. Coba cari yang lain. Nah, gitu. Terus jangan cari kesempatan. Jangan berikan kesempatan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Ini pula adikku sekalian, ini pula pesan dari pula ulama kita. Jadi saya juga sering mengingatkan diri saya, keluarga, kemudian teman-teman juga. Jadi gini, ternyata kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita di bulan suci Ramadan itu ternyata kesempatan yang diminta oleh saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Nah, itu yang buat Ustadz Yudi semangat. Saya itu diberikan atau dimasukkan ke dalam Ramadan itu kesempatan ini sebenarnya diminta oleh orang yang udah meninggal. Mereka kan pengen dikembalikan, ya kan? Mereka ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, ya kan? Walau tara idzil, dalam ayat itu walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka itu ketika nanti di depan Allah di padang mahsyar, mereka itu menundukkan pandangannya, bukan malu, menyesal. Apa yang mereka katakan? Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kira-kira apa yang mereka lakukan ketika dibolehkan oleh Allah untuk ke dunia?
na'mal solihah. Saya bersungguh-sungguh akan menjadi orang yang beramal soleh. Inna muqinun, yakin saya bisa. Mereka, tapi apakah dikabulkan Ustaz Danang oleh Allah? Ya sudah Tidak. meninggal Ustaz. Tidak. Makanya ini bagi motivasi Ada kita. namanya Jadi ketika kayak kita gitu lagi ada ya. kesempatan berbuat baik, berbuat amal soleh, bisa waktu itu laksanakan, jangan tunda-tunda. Apalagi diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan yang kita juga tidak tahu bulan suci Ramadan tahun berikutnya kita diberikan untuk tidak. Demikian jawabannya, wallahu a'lam bishawab ya, Adik Anca. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk yang pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua dari Aisyah Alifa, kelas 5 Aisyah juga. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, amalan apa yang bisa dikerjakan wanita yang sedang berhalangan di saat Ramadan dan itu digunakan untuk menambah pahala amalan tersebut? Ayo, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah, ini keren banget Subhanallah. pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Terutama yang buat kelas 5 Iya, kelas 5, kelas 6 ya. mulai puber. Baik, adikku sekalian rahimakumullah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi apa yang dilakukan? Jadi jangan seperti ini. Ustadz, saya kan nggak boleh. Ya memang ya, seorang wanita yang sudah balik dan kemudian di bulan Ramadan itu ada tamu datang ya, Ustadz Danang, ada tamu datang. Jadi setiap bulan datang, kemudian memang Allah dan Rasulnya tidak membolehkan untuk melakukan ibadah. Sebagian ibadah sebenarnya, ya sebagian ibadah. Maka yang disebut dengan hadas ini kan hadas ya. Ini namanya hadas besar namanya. Kalau pengertian di fikih itu yang namanya hadas itu kan sesuatu yang keluar dari dua jalur gitu ya, baik depan atau belakang, yang bisa menghalangi syarat sahnya sebagian ibadah. Jadi bukan semua ibadah. Nah, ibadah-ibadah itu tentu disebutkan oleh Rasulnya. Ya, memang puasa tentu ya, kemudian sholat, kemudian tawaf, ya. Nah, namun selebihnya ibadah-ibadah selainnya di bulan Ramadan itu apakah dilarang? Tidak. Sebagian ulama tidak membolehkan, tidak melarang. Bahkan orang yang sedang haid atau nifas ketika di bulan suci Ramadan itu diperkenankan untuk melakukan amal ibadah yang lainnya, Ustaz Danang. Ya tentu bukan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan, sholat nggak boleh, kemudian puasa juga nggak boleh. Namun ibadah-ibadah yang lain juga bisa. Apa contohnya? Nah, ini berkenaan dengan Al-Quran nih. Sebagian ulama itu membolehkan, ya. Sebagian ulama itu membolehkan wanita-wanita haid dan nifas itu tetap boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya. Iya. Sebagian boleh membolehkan. Namun yang diperselisihkan ulama adalah memegang atau tidak gitu ya. Memegang mushafnya iya. itu saja. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah boleh dengan sarung tangan. Gitu. Atau kalau memang sangat kehati-hatiannya ya dibukain sama orang lain. Bukain surah Al Imran dong. Bukain tuh. Atau kita buka pakai lidi gitu. Gitu ya. Boleh gitu ya. Atau kalau gadget sekarang kan? Iya. Ya, kalau gadget memang beda hukum ya. Iya, Seperti gadget itu juga boleh masuk kamar mandi sebagian ulama karena gadget itu bukan mushaf. Karena gadget itu aplikasi gitu kan. Sama sepertinya kita punya hafalan nih, kita punya aplikasi nih gitu ya. Betul ya. Boleh. Jadi ini kalau ini ada mushafnya, ada Al-Qur'annya itu boleh ke kamar mandi. Namun wallahi demi Allah sampai hari ini saya tidak ada nih di HP Sajudin, tapi saya kalau baca Al-Quran langsung ke mushafnya. Saya tidak terbiasa untuk baca Al-Quran di sini, tuh kayaknya kayak main game. Gitu ya, baca Al-Quran. Kayaknya nggak enak gitu. Di sholat Jumat juga kadang-kadang saya juga ngeritik tuh. Gitu ya. Kayaknya di soft pertama tuh kayaknya semuanya pegang HP gitu. Coba mushaf yang dibuka ya. Mushaf yang dipajang-pajang malah nggak dibaca ya. Jadi intinya adalah sebagian ibadah yang tadi disebutkan tidak boleh. Namun ibadah yang lain seperti baca Al-Quran tadi sebagian ulama membolehkan. Hanya mungkin megangnya itu tidak boleh secara langsung. Kemudian yang kedua mungkin zikir-zikir, kemudian sedekah gitu ya. Ibu-ibu nih ya kan tadi yang bertanya kan Aisyah Alifa itu ibu-ibu nih. Punya mbak, bantu mama buat kolak gitu ya, buat kolak, kemudian buat sedekah. Itu gitu juga amal ibadah, itu besar pahalanya. Dan amal ibadah selainnya insya Allah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Aisyah Alifa. Kita masuk di pertanyaan terakhir ya. Alhamdulillah ini sudah masuk dari kelas 4 nih, yang tadinya kelas 5. Tadi hanya kelas 5 saja, kelas 5 Aisyah lagi ya semuanya. Ini dari kelas 4 ya, dari Agung, Masya Allah, 4 Abdurrahman. Baik, beliau bertanya Ustaz,
cara memotivasi diri agar amalan di bulan Ramadan selalu istiqomah dari awal sampai akhir. Masya Allah. Ini juga pertanyaan excellent, subhanallah ya. Karena memang kadang kalau kita lihat ada ya dari kita, nggak usah ceritain orang lain, kita itu semangat hanya seminggu pertama ya. Awal-awal ada soft. Terawih pertama itu penuh, lama-lama sampai keluar tuh maksudnya keluar gak pada sholat. Iya, memang sekarang bludak ya. Nanti di Coba Ramadan 10 aja hari kedua itu bludak. Bludak itu maksudnya ke rumah masing-masing kepada sholat. Jangan. Ini pertanyaan bagus sekali. Artinya gini, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh saya di awal itu. Jadi motivasi agar kita istiqomah adalah yang pertama tadi ya, bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan itu sebenarnya adalah kesempatan yang diminta oleh orang-orang yang telah meninggal. Ini dia motivasi yang pertama, dan ini para ulama menyebutkan ya, karena maaf, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajalnya, ya kan? Menentukan ajalnya itu tidak akan bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan, tidak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah atau infakkan harta kalian yang telah kami berikan kepada kalian ya sebelum datang kepada kalian adalah ajal, kematian, yang ketika itu kalian akan mengatakan ya laula akhartani ila ajalin qarib, duhai ya Rabb, apabila kematian aku itu dimundurkan sesaat saja. Apa yang kira-kira dilakukan ketika Allah mengabulkan permintaannya? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Disebutkan di sini sedekah, walaupun sedekah sebenarnya bukan hanya sedekah. Kenapa dikatakan sedekah? Sedekah itu gampang, Ustaz Danang. Kata ulama itu sedekah itu tinggal ngambil, gitu, gampang. Kalau sholat kan wudu dulu, nunggu waktunya, ada lama. Ini itu. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jika telah datang ajal seorang hamba, maka tidak akan bisa ditunda. Walaupun sedetik, 2 detik tidak akan. Maka ini kesempatan adikku sekalian, ya, buat kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, bahwa trik satu saja, ini juga bukan dari Ustaz ini, tapi dari para ulama. Ulama mengatakan, ingat selalu kalau ketika kita sedang drop imannya, Ramadan kok hari ini kok nggak apa-ngapain, futur kalau bahasa kita ya, qillatul ghirah, artinya berkurangnya gairah untuk ibadah. Maka ingat, ya Allah, ini kesempatan aku ini tidak datang 2 kali, Ramadan berikutnya emang ada jaminan Allah akan memberikan kita kesempatan? La wallahi tidak. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan. Itu trik satu, bukan trik dari saya, itu trik dari para ulama. Namun mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Agung ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau jawaban saya tidak kurang mengena. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya kuis nih Ustaz. Walaupun waktunya sudah lewat, tapi insya Allah masih semangat kita mendengarkan ya. Ya, terutama kuis nih ya. Taib, pertanyaan mungkin 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ya, langsung. Baik. Yang pertama. Oh, 3 pertanyaan. Oh, baik. Jadi langsung 3 pertanyaan. Nanti kalian siswa-siswi kelas 4 sampai dengan kelas 5 yang menjawab tercepat ya melalui pesan WA ya, nanti insya Allah nanti akan mendapatkan hadiahnya. Tafadhol. Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz. Yang pertama ya. Kedua, dan ketiga. Baik, yang pertama, sebutkan satu saja persiapan apa yang kita siapkan menjelang Ramadan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan surat apa dan ayat berapa yang menceritakan tentang amal ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah amal ibadahnya orang yang bertakwa saja. Wah, itu tadi bolak-balik tadi padahal kita ya. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan satu di antara para ulama atau tabi'in tadi yang bisa yang mereka itu memberi contoh kepada kita bisa menghatamkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan ya. Satu saja dari 4 atau 5 tadi yang kita sebutkan. 4 ya. Baik, Mister ulangi lagi ya pertanyaannya. Yang pertama adalah sebutkan satu saja ya amalan persiapan menjelang Ramadan. Kemudian pertanyaan keduanya adalah sebutkan surat
dan ayat berapa yang menerangkan tentang Amal ibadah. amal ibadah orang yang bertakwa, ya. Kemudian yang terakhir sebutkan satu ulama, ya, yang bisa mencontohkan tentang baca Al-Quran di bulan Ramadan, ya, sampai menghatapkan berkali-kali di bulan Ramadan. Taib, itu saja, mungkin langsung kita tutup, ya. Untuk infonya nanti siapa yang menang itu akan diinfokan melalui grup kelas masing-masingnya, terutama yang untuk kelas 4 dan 5. Kemudian untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, ya, dan juga kelas 6, kalian bisa melihat link yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian di grup masing-masing atau di Google Classroom. Baik, demikian dari kami, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat, ya, buat diri kami pribadi tentunya, dan juga buat siswa-siswi SD Al-Hikmah Bintara. Alhamdulillah, mungkin ada kata penutup, Ustaz? Baik, ada dulu sekalian rahimakumullah. Yang pertama adalah terima kasih buat teman-teman, ya, guru-guru kami yang ada di SD Al-Hikmah Bintara ini yang sudah, ya, mempercayakan kepada saya nih, ya. Ini adalah subhanallah, ya, gemeter nih kaki. Karena subhanallah masih diberikan kepercayaan intinya, ya, alhamdulillah. Yang kedua, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, terutama buat kru SD Al-Hikmah, anak-anakku sekalian, semoga tetap istiqomah dalam Islam dan iman, ya. Amin. Kemudian yang ketiga adalah apa yang saya sampaikan tadi, bukan berarti Ustaz Yudi ini paling yang tahu, ya, ada di sekalian. Namun ini sebagai bahan renungan buat kita semua, juga termasuk Yudi ketika nanti bulan Ramadan itu seperti apa, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi dengan amal ibadah, ya. Demikian adikku sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salam buat adikku sekalian, anak-anakku, teman-temanku, guru-guruku di SD Al-Hikmah Bintara. Ya, sampai ketemu lagi. Kalau yang ketemu dengan Ustaz Yudi, silakan datang ke kampung Cimuning di sana. Jangan lupa kalau ketemu Ustaz Yudi di jalan juga kasih salam, ya. Salam, ya. Iya, jangan. Karena jujur sering saya ketemu, namun kadang udah gede, ya, anaknya udah gede, itu lupa namanya, ya. Tolong diingatkan saya ini gitu, ya, biar nanti ini. Mudah-mudahan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.